Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Lukman. Izin untuk melengkapi tugas 3 yang Bapak berikan, sesuai dengan instruksi saya coba menjelaskan dengan video yang nantinya akan saya kirimkan linknya dan ini upload ke YouTube ya Pak. Seperti biasa karena durasinya 10 menit mungkin saya langsung aja Pak, takutnya nanti keburu kepotong. Sebelumnya tapi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak untuk bimbingannya Pak. Alhamdulillah, eee saya sadar betul masih harus banyak belajar, dari sedikit ini saya merasa lebih banyak tahu dari sebelumnya tentang, pengkodean ya, pengkodean dalam bahasa Java. Dan Bapak memberikan bimbingan yang sangat baik ke kami, terus penilaian yang sangat bijaksana, alhamdulillah. Padahal secara pribadi saya jujur masih harus banyak belajar. Di rukunan dari pelajaran Bapak sangat mudah dipahami, improvisasinya sangat jelas, merasa gampang untuk memahami bahasa-bahasa yang sebenarnya masih awam untuk kita. Eee, saya juga selain di Pluton dan materi inisiasi juga saya baca-baca bukunya. Sampai saat ini saya masih terus belajar dan ada praktek-praktek di buku yang saya ikut juga praktekkan. Tapi mempersingkat waktu, Pak, mungkin nanti takut waktunya habis, saya langsung aja. Tugas 3 sesuai dengan instruksi dari Bapak, kita harus membuat subjeknya sama, untuk golongan, setiap golongan itu punya parameter gaji dan lemburnya juga mempunyai parameter persentase. Terus, yang berbeda yang di tugas 3 ini adalah kita menggunakan operator if dan array-nya. Array-nya kita array seperti biasa kita tulisnya secara horizontal, terhitung mulai dari nol, saya baru tahu ini, baru satu, baru 2, baru 3, susunan array-nya yang Bapak ajarkan ke kami. Lanjut Pak, kodeannya seperti ini masuk ke public class, terus juga saya belajar bahwasanya kelas yang ada di sini harus sama dengan nama file. Sebelumnya saya banyak, coba-coba nggak pernah jalan-jalan, programnya ternyata tugas judul kelas ini harus sama dengan nama file yang ada di sini. Eee, Isi dari pelaksanaan tugasnya adalah pertama saya membuat array list. Jadi kalau di flowchart yang pertama kali Bapak ajarkan ke kami memang itu dimulai dengan start. Oke, saya membuat array itu tentang gaji pokok, parameternya kebetulan di kasus ini cuma 3, 5.000.000, 6.500.000, dan 9.500.000. Terus untuk di persentase lemburnya 30, 32, dan sampai dengan 38%. Ini untuk array-nya, lalu memberikan fungsi golongan dan percabangan. Ini juga diajarkan oleh Bapak if dan else pada akhir if-nya. Jadi kalau, pengkodean singkatnya sederhananya jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya adalah urutnya 0. 0 ini berarti kan yang ada di sini. Sorry, ini 0 ini ada yang di sini. Ini nolnya, terus ini yang satunya, ini yang duanya. Dia kembali kepada array yang kita deklarasikan. Setelah deklarasi yang Bapak ajarkan di awal. Lalu terbatas dengan itu, sisanya else dan itu kembali ke return satu yang mana ini penutupan mungkin else karena nggak ada lagi pilihannya, jadi saya pelajari di sini ada kembali lagi, harus kembali penutupan dari deklarasi ini. Selanjutnya memberikan validasi golongan, dan fungsi if kalau misalkan golongannya gaji pokok itu, tidak valid, nanti dia ada muncul, validasinya. Lalu ini adalah tambahan aja sebenarnya, tapi ini, kemarin jalan, tapi saya nggak tahu, saya masih belajar, terus ini nggak running lagi. Jadi tapi ini bukan tugas utama dari tugas, nggak apa-apa saya pikir. Lalu memberikan nilai persentase lembur. Nah ini tugas utamanya, jadi persentase ini sesuai dengan array juga, sesuai dengan, gaji per golongannya. Persentase lembur ini mengacu pada urutan array
0, 1, 2, 3, dan 4 ini yang kita deklarasikan di awal yang di sini. Sudah ada 2 array dan ada 2 eee apa namanya, referensi untuk if-nya. Lalu sini baru kita, masukkan ke programnya untuk public static void. Ini otomatis, oke. Terus dia karena di sini kita memerlukan input data, bukan deklarasi awal, jadi ada input golongan Jamur. Jadi ada kata pembuka masukkan golongan ini seperti dengan kodenya sistem out print, bukan ln, bukan in. Ini adalah teks biasa yang memasukkan parameter untuk tulisan di entry data. Kebetulan sederhana di terminal sementara ini karena memang saya juga paham ternyata bukan masalah bagusnya program, tapi yang sekarang diajarkan itu kita logika berjalan bagaimana kerangka berpikirnya tentang program itu sendiri. Jadi nggak perlu juga saya bikin-bikin HTML segala macam, itu konteks yang lain lagi. Yang paling penting saya pikir harus mengerti logika berjalannya dulu sesuai dengan materi pengajaran. Lanjut Pak, nanti bakal ada interaksi di terminal, lalu hasilnya itu memberikan hasil output itu di sini. Di output itu yang saya pelajari nanti ada kode sistem outprint ln. Terus apa yang kita mau ambil dari hasil ini adalah deklarasi, ini kata-kata aja, kata-kata pembuka, tapi yang kita ambil adalah gaji pokok karyawan ya. Yang sini untuk gaji pokok karyawan itu kembali ke atas tadi yang sudah kita kodekan, gaji khusus menghitung total gajinya. Terus scanner harus di close, kalau enggak dia jalan terus. Lanjut Pak, untuk mempersingkat waktu, saya coba running di terminal. Contoh misalkan saya terus masukkan jam lembutnya 3, lalu sistem out ini akan menghasilkan print out seperti ini. Kurang lebih itu Pak. Saya coba sudah beberapa langkah dan hasilnya sama, memang karena ini program baku, jadi saya pikir dengan mengulangi lagi juga sama pasti hasilnya. Itu Pak yang saya mau tambahkan di dalam tugas 3 ini dengan paparan video dari saya melengkapi jawabannya. Walaupun memang beberapa hari ini saya belum bikin video, cuma karena saya juga di sela kesibukan juga saya masih belajar Pak. Seperti yang saya mention di awal, saya juga pelajari. Contohnya saya sekarang lagi coba pelajari untuk tentang kelas ya. Ternyata saya belajar lagi materi lain dari buku, dari tutor juga ada diajarkan tentang project. Jadi membuat project, terus kita membelikan package-nya, terus bagaimana memanggil itu di dalam apa namanya, satu package. Kita impor nanti dari package itu langsung otomatis kita tidak perlu lagi mengkode. Ini semisal kepala saya perumpamaan, saya juga belajar di pemrograman masalah web. Mungkin ini adalah kita eksternal apa namanya, komen di package di sini. Saya masih terus belajar Pak. Terus juga saya ikuti juga yang di buku tentang ketikan masalah tentang apa namanya, tipe data itu nanti ada tipe data apa aja, bagus sekali. Ini sekaligus praktek. Saya juga jadinya menghafal tipe-tipe data ini mungkin nanti pas di ujian, walaupun konsep kerangka berpikirnya sudah bisa paham, tapi tentunya hafalan-hafalan dasar ini harus di luar kepala. Kurang lebih itu Pak yang saya sampaikan. Ini juga hasilnya sudah ada di sini, saya masih terus belajar Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Lukman yang telah menyediakan waktunya untuk kami, membimbing kami dengan penuh kesabaran dengan dan ajarannya sangat mudah diterima Pak, penjelasannya sangat masuk untuk saya pribadi. Sebelum waktu habis Pak, khawatirnya nanti rekamannya habis, jadi saya sampaikan itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.